Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertanian digital tentang berbagai board microcontroller beserta berbagai jenis sensor. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurisma Firatunisa, NIM J1B018069. Oke, langsung saja, yaitu berbagai board microcontroller. Yang pertama ada Arduino Uno R3. R3 merupakan versi dari Arduino yang keluar pada tahun 2011, yang dimana R3 dengan chip Atmega 328P membuatnya menjadi open source board. Hal ini sangat menguntungkan karena dapat menyalin berbagai desain yang sudah ada dari Arduino. Terus yang kedua ada Tensi 4.0. Microcontroller dengan kapasitas prosesor 600 MHz menjadi salah satu board tercepat dan terbaru saat ini. Sesuai ukurannya, sangat cocok digunakan dalam berbagai proyek. Terdapat pula ada dua port USB yang dimana dapat diprogram oleh Arduino IDE lewat add-on. Kemudian yang ketiga yaitu ada Arduino Pro Mini 328 yang merupakan salah satu board keluaran Arduino. Lainnya yang terbaik adalah Pro Mini 328 dengan 16 MHz bootloader dan satu daya 5 volt. Kemudian yang keempat ada board microcontroller jenis ESP32 microcontroller. ESP32 merupakan kombinasi dua WiFi dengan Bluetooth pada chip tunggal dengan konsumsi daya rendah. Board ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan performa RF terbaik. Namun, board ini bisa terbilang mahal karena penggunaannya lebih ke proyek smart home dan IoT atau Internet of Things. Kemudian yang kelima ada Raspberry Pi 4. Raspberry Pi 4 rilis di tahun 2019 dan menjadi board tercepat saat ini. Board ini dapat membuat benda elektronik tingkat rendah, tingkat menengah dengan kapasitas RAM 4 GB dan arus 1,2 ampere. Kemudian selanjutnya ada board MBID LPC 1768. Board MBID LPC 1768 sebagian besar dibuat untuk aplikasi purnarupa dan termasuk juga USB flash programmer. Terus kemudian board yang terakhir yaitu ada board ESP8266 microcontroller. Board berukuran kecil ini memiliki kemampuan beroperasi pada proyek berbasis IoT. Kelebihan lainnya adalah bisa dipakai untuk membuat asisten pribadi seperti Jarvis atau Friday punyanya Tony Stark. Dengan kapasitas RAM 4M memori flash, ESP8266 bisa membuat jaringan sendiri untuk menyambungkan perangkat lainnya. Selanjutnya yaitu berbagai jenis sensor. Yang pertama ada sensor cahaya, yang dimana sensor cahaya adalah sensor analog yang digunakan untuk mendeteksi jumlah cahaya yang mengenai sensor tersebut. Sensor cahaya analog ini dapat diklasifikasikan lagi menjadi beberapa jenis seperti fotoresistor, cadmium, kemudian sulfide atau CDS, dan fotosel. Kemudian selanjutnya ada sensor tekanan. Sensor tekanan adalah sensor yang digunakan untuk mengukur jumlah tekanan yang diterapkan pada sebuah sensor. Sensor tekanan akan menghasilkan sinyal, kemudian keluaran analog yang sebanding dengan jumlah tekanan yang diberikan. Kemudian selanjutnya ada sensor suhu. Sensor suhu adalah sebuah sensor
yang tersedia secara luas, baik dalam bentuk sensor digital maupun dalam bentuk analog. Ada sensor ada berbagai jenis sensor suhu yang digunakan untuk aplikasi berbeda. Kemudian selanjutnya ada sensor suara. Sensor suara adalah sensor analog yang digunakan untuk merasakan tingkat suara. Sensor suara analog ini menerjemahkan amplitudo volume akustik suara menjadi tegangan listrik untuk merasakan tingkat suara. Selanjutnya yaitu ada sensor akselerometer, yang dimana sensor ini adalah sensor yang mendeteksi kecepatan, kemudian perubahan posisi, kemudian orientasi, goncangan, getaran, dan kemiringan dengan gerakan indera. Akselerometer analog ini dapat digunakan lagi menjadi beberapa yang berbeda berdasarkan variasi konfigurasi dan sensitivitasnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini tentang berbagai board microcontroller beserta berbagai jenis sensor. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.